Bapak, Ibu, dan teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita dengarkan renungan hari ini dari Pastor Pius MSF. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Iman Minggu Biasa yang ke-32, Sabda Tuhan menampilkan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang berhadapan dengan 10 gadis yang siap menyongsong mempelai laki-laki. Dalam sikap hidup 10 gadis sebagai manusia biasa, ketika menunggu mempelai datang terlambat, akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Tiba-tiba terdengarlah suara bahwa mempelai datang, songsonglah dia. Maka ke-10 gadis itu pun bangun dan melihat bahwa mempelai sudah datang. 5 gadis di antara 10 gadis itu tidak membawa minyak dalam pelitanya untuk menyongsong mempelai, sedangkan 5 gadis yang lain membawa pelita dan siap siaga dengan minyak dalam pelitanya. 5 gadis merasa bahwa pelitanya tanpa minyak. Mereka meminta agar 5 gadis yang lain dikatakan sebagai gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan minyaknya, boleh membagikan sedikit minyak kepada 5 gadis yang tidak membawa minyak, yang dikatakan sebagai 5 gadis yang bodoh. Maka di dalam persiapan untuk menyambut mempelai laki-laki yang sudah datang, ternyata 10 gadis dikatakan 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Namun dalam hal ini, kita masing-masing sebagai umat beriman boleh merenungkan bahwa 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh bukan pemahaman bahasa Indonesia, tetapi 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh merupakan perwujudan hidup kita sebagai orang beriman. Kita semua dibaptis, kita semua memiliki iman, tapi dalam hidup setiap hari belum tentu semua yang dibaptis, semua yang beriman selalu siap sedia untuk memasuki kerajaan Allah dengan sikap hidup yang pantas dan layak sesuai ajaran iman, sesuai ajaran Yesus kepada kita. Banyak di antara kita hanya hidup sebagai orang beragama Katolik, tapi tidak mampu, yang dikatakan tidak bijak, hidup dalam ajaran iman yang nyata. Maka dalam hal ini 10 gadis yang bijak menampilkan sikap yang mewakili sebagian umat beriman yang selalu hidup dalam iman, selalu siap sedia menghadapi kenyataan hidup sesuai dengan panggilan. Dan 5 gadis yang lain yang dikatakan sebagai gadis yang bodoh menampilkan sikap yang mewakili sebagian umat Kristiani yang dibaptis, tetapi hidupnya tidak pernah menampilkan sikap iman yang jelas. Banyak berteori tentang agama, tetapi tidak mampu mewujudkannya secara jelas sebagai orang beriman. Maka perumpamaan Yesus dalam perayaan Minggu Biasa yang ke-32, 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh, sebenarnya juga terarah pada panggilan dan pola hidup kita masing-masing. Kita sebagai religius, sebagai imam, sebagai suster, sebagai bruder, sebagai frater, benarkah kita sudah mewujudkan seluruh hidup kita berdasarkan keputusan untuk menjadi seorang religius dengan konsekuensi menerapkan nilai-nilai Injil dalam pola panggilan kita sebagai wujud dari makna Triprasetya kaul kita masing-masing. Kita boleh berefleksi, mungkinkah
kita tampil sebagai orang-orang religius yang bijak di zaman sekarang, atau kita hanya mengikrarkan kaul sebagai religius, tapi hidup kita tidak sepadan dengan nilai-nilai Injil. Dan sebagian besar umat hidup dalam pola panggilan berumah tangga. Mereka berjanji di depan altar, sehidup semati, waktu sehat maupun sakit, waktu susah maupun senang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi benarkah semua hidup menurut janji setia di depan altar pada saat penerimaan sakramen pernikahan suci? Benarkah semua suami bertindak bijak untuk memberikan kebahagiaan kepada istri? Dan juga benarkah semua istri yang berjanji akan menerima sang suami sebagai suami dalam suka dan duka benar terwujud dalam perilaku kehidupan setiap hari? Ataukah kita juga terjerumus ke dalam perilaku 5 gadis yang bodoh, hanya bisa berjanji tapi tidak mampu mewujudkan tindakan-tindakan kasih untuk saling menguduskan sebagai suami dan istri dalam kehidupan setiap hari? Apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak titipan Tuhan dengan nilai-nilai Injil dan makna sakramen pernikahan suci dalam hidup kita? Dan sebagian umat lain mengambil keputusan yang mantap untuk menjawab panggilan Tuhan hidup dalam wadatnya. Ia tidak mau masuk biara, ia tidak mau berumah tangga, tapi ia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan lewat pengabdian kepada gereja dan masyarakat. Dan benarkah apa yang diputuskan itu sungguh terwujud dalam perilaku kasih yang seimbang antara sesama dan orang-orang lain dalam kehidupan bermasyarakat? Jangan sampai kita mengambil keputusan untuk hidup sebagai religius, hidup sebagai orang berumah tangga Kristiani, hidup sebagai kelompok wadat, tapi tidak mampu mewujudkan nilai-nilai keputusan dalam tindakan konkret. Yesus dalam Injil mengatakan, kalau benar kamu orang bijak, maka perbuatan iman terbukti di saat aku sakit, kamu melawat aku. Di saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Di saat aku haus, kamu memberi aku minum. Benarkah hati kita pun tergerak melihat situasi dan kondisi sekitar kita, dan langsung atas dorongan iman, gerakan janji dan keputusan pribadi dapat melakukan suatu tindakan iman untuk menolong sesama di sekitar kita? Apa yang kita putuskan harus kita wujudkan dalam tindakan-tindakan iman sebagaimana 5 gadis yang bijak. Mereka memutuskan untuk menyongsong mempelai dan mereka siapkan pelita serta minyaknya yang cukup. Sedangkan 5 gadis yang dikatakan bodoh adalah mereka yang hanya memutuskan ikut serta menjemput mempelai, tapi tidak mempersiapkan dengan tindakan nyata, yaitu mengisi pelitanya dengan minyak. Marilah kita sebagai umat zaman sekarang, murid-murid Kristus, mendekatkan diri pada Sang Bijak, yaitu Yesus Kristus, yang tidak hanya berbicara, tetapi ia berbicara dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Rasul Yohanes mengatakan, marilah kamu semua datang kepadaku, dan kamu akan kuberikan kelegaan kepadamu. Dan Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. 5 gadis yang bodoh memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam menyambut mempelai, tetapi tidak bijak, yaitu tidak mengisi pelitanya dengan minyak. 5 gadis yang bijak menjawab panggilan Yesus untuk mengikutinya secara konsekuen, yaitu mempersiapkan pelita dan juga minyak
untuk menyongsong mempelai. Marilah kita semua umat di zaman sekarang dalam krisis ekonomi, krisis panggilan, krisis virus corona, iman kita harus memancarkan cahaya kewaspadaan dan boleh melakukan sesuatu yang nyata untuk menyelamatkan diri serta menolong sesama di sekitar kita. Tuhan menjaga dan memberkati kita semua. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.